few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Halimatu Satya dengan NIM 24382015 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, aku akan mempresentasikan PT aku, yaitu tentang proposal program mahasiswa wirausaha dengan judul Gelang Manik-Manik Custom yang sebagai peluang bisnis fashion aksesoris. Untuk memenuhi mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Armati SPD MPD. Oke, untuk yang pertama, untuk mulainya usaha ini tentu adanya alasan dan peluang yang melatar belakang usaha ini berawal dari perkembangannya industri fashion, khususnya aksesoris yang semakin diminati anak-anak muda. Saat ini, aksesoris bukan hanya pelengkap penampilan, tetapi juga menjadi sarana pengekspresi identitas diri dan gaya hidup. Nah, melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya, tren aksesoris handmade semakin berkembang dan diminati karena dianggap unik dan lebih personal. Hal ini membuka peluang bisnis yang menjanjikan karena bahan mudah diperoleh, modal relatif rendah, dan desain dapat disesuaikan dengan selera pasar. Oleh karena itu, kami menghadirkan brand kami yang bernama Glen Gelangin dengan desain menarik, bahan berkualitas, harga terjangkau, serta dengan layanannya custom yang agar mampu bersaing dengan memenuhinya kebutuhan konsumen. Nah, selanjutnya yaitu adanya produk dan layanan dari Glen Gelangin ini. Nah, di sini produk yang kami tawarkan itu adalah gelang manik-manik yang handmade dengan berbagai pilihan model, seperti bisa gelang couple, gelang nama, gelang persahabatan, dan gelang lainnya yang estetik dan serta mengikuti tren. Nah, kami juga menggunakan bahan yang berkualitas agar nyaman dan tahan digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, kami juga menyediakan layanan custom warna dan nama, sehingga pelanggan dapat memilih produk yang lebih personal dan sesuai keinginannya dengan harga yang terjangkau, yaitu sekitar 10.000 hingga 15.000 per piecesnya. Kami berharap produk ini dapat dijangkau oleh berbagai kalangan, khususnya remaja dan mahasiswa. Adapun target pasar dari produk Glen Gelangin ini tuh yang pertama adalah remaja aktif, yaitu remaja yang aktif media sosial seperti TikTok, Instagram, ataupun media sosial lainnya yang sedang mengikuti tren melalui media sosial dan cenderung menyukai aksesoris yang unik dan serta kekinian. Kemudian target yang kedua yaitu adanya mahasiswa yang menyukai aksesoris estetik dan terjangkau untuk menunjang penampilan sehari-hari di kampus. Yang ketiga yaitu adanya masyarakat umum, khususnya perempuan usia muda hingga dewasa yang mencari produk handmade berkualitas dan bisa dikustomisasi. Nah, target pasar ini tuh dipilih karena gelang manik-manik ini memiliki desain yang fleksibel dan dapat digunakan oleh berbagai kalangan. Selanjutnya itu struktur organisasi. Nah, agar usaha ini dapat berjalan secara efektif, kami membentuk tim dengan pembagian tugas yang jelas. Yang pertama, adanya dosen pembimbing yang dimana berperan memberikan arahan dan bimbingan agar usaha tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, adanya manajer utama, di mana perannya itu adalah bertanggung jawab, mengelola seluruh kegiatan usaha, dan memastikan setiap bagian bekerja itu sesuai dengan tugasnya. Kemudian juga ada manajer keuangan, yang di mana tugasnya itu adalah mengatur bagian keuangan, administrasi, serta laporan keuangan agar pemasukan dan pengeluarannya itu tercatat dengan baik. Kemudian juga ada divisi produk. Tugasnya yaitu memastikan kualitas dan desain produk tersebut tetap terjaga. Sedangkan yang terakhir itu adanya divisi pemasaran, di mana tugasnya itu adalah menyusun strategi promosi agar produk tersebut semakin dikenal masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu adanya strategi pemasaran dan promosi dari tim kami. Yang pertama, strategi pemasaran kami itu berfokus pada media sosial karena target
pasar kami itu aktif secara digital. Promosi itu bisa dilakukan melalui Instagram, TikTok, WhatsApp, ataupun dengan media sosial lainnya dengan menempelkan foto serta video produk yang menarik agar konsumen lebih tertarik melihat produk kami. Nah, di sini kami juga menerapkan sistem pre-order untuk membantu efisiensi produk serta menyediakan promo seperti beli 3 gratis 1 untuk meningkatkan minat pembelian. Nah, selain pemasaran online, kami juga akan mengikuti bazar kampus ataupun event lokal agar produk dapat diperkenalkan secara langsung kepada masyarakat. Nah, di sini pun adanya proyeksi keuangan kami. Nah, dari sisi keuangan, usaha ini memiliki modal awal dan target produksi yang telah direncanakan, di mana target produksi kami itu sekitar 15 pieces per harinya atau sekitar 450 pieces per bulan dengan harga jual sekitar 10.000 per piecesnya paling murah. Nah, dengan target tersebut, pendapatan bulanan proyeksi kami mencapai lebih kurang itu sekitar 4.500.000. Nah, sementara itu, berdasarkan perhitungan biaya produksi dan operasional, usaha ini diperkirakan dapat memperoleh keuntungan sekitar 350.000 per bulannya dengan margin kurang lebih 20%. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa usaha memiliki peluang untuk berkembang dan menghasilkan laba secara bertahap. Nah, selain itu, kami juga menghitung break even point-nya sebagai titik impas usaha. Nah, berdasarkan perhitungannya, berada pada sekitar 118 unit atau sekitar lebih kurang 2.045.000. Artinya, pada titik tersebut usaha sudah mampu menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan meskipun belum memperoleh keuntungannya. Nah, melalui perencanaan keuangan ini, kami berharap usaha Clean Gelangin ini dapat berjalan lebih terarah, stabil, dan berkelanjutan ke depannya. Selanjutnya adanya rincian anggaran modal. Nah, untuk mendukung jalannya usaha, tentu diperlukan modal yang dialokasikan pada beberapa kebutuhan utama. Nah, modal usaha itu dialokasikan yang pertama itu adalah pada bahan baku seperti manik-manik, tali elastis, charm, packaging, dan kartu brand yang dimana total modal awalnya itu ada sekitar 2.050.000. Yang kedua, adanya di peralatan produksi seperti gunting, jarum, tempat penyimpanan, tang, dan display untuk menunjang proses pembuatan. Yang dimana total modalnya itu sekitar 750.000. Nah, yang ketiga adanya kebutuhan administrasi seperti buku kas dan alat tulis, yang dimana total modal awalnya itu adalah sekitar 23.000, sehingga bisa kami totalkan seluruh modal awal kami itu ada di sekitar 2.823.000. Nah, selanjutnya adanya catatan usaha selama 6 bulan. Nah, pengembangan usaha ini dirancang dalam 3 tahap selama 6 bulan. Pada bulan pertama, dilakukannya analisis pasar serta persiapan alat dan bahan agar proses usaha dapat dimulai dengan baik. Bulan kedua hingga keempat difokuskan pada produksi dan promosi yang aktif melalui media sosial maupun pemasaran langsung. Dan bulan kelima hingga keenam dilakukannya evaluasi penjualan, optimalisasi produksi, dan penyusunan laporan akhir yang dimana sebagai bahannya pengembangan usaha berikutnya. Selanjutnya itu adanya tujuan dan positioning. Nah, melalui seluruh perencanaan tersebut, Glen Gelangin memiliki tujuan dan posisi usaha yang ingin dicapai. Yang pertama, itu kami memiliki visi, yang dimana menjadi brand aksesoris yang kreatif, terjangkau, dan diminati anak muda. Kami ingin menghadirkan produk yang unik dan modern agar dapat menjadi pilihan aksesoris yang menarik bagi konsumen. Nah, selain itu, usaha ini juga bertujuan mendorong kreativitas generasi muda sekaligus meningkatkan apresiasi terhadap produk handmade lokal yang berkualitas. Dan terakhir, kesimpulan. Nah, dari keseluruhan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa Glen Gelangin itu merupakan salah satu usaha aksesoris handmade yang memiliki peluang pasar yang baik karena mengikuti tren fashion dan kebutuhan anak muda saat ini.
Nah, dengan produk yang menarik dan layanan custom, strategi pemasaran kita, serta adanya program PMW, kami optimis usaha ini dapat berkembang menjadi bisnis yang kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing di bidang fashion aksesoris. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai usaha Glenn ini. Saya harap usaha ini dapat berkembang menjadi usaha yang kreatif, yang memberikan manfaat, serta mampu menarik minat masyarakat terhadap produk handmade lokal. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.